Yunita. Revi Maindiantama. Dihubungin rekan-rekannya, Desman. Revi masih sakit. Priscilia, Desman. Ya, diwakilkan yang hadir aja. Gimana, Revi? Revi mau hadir. Oh. Jadi dimulai aja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, siap. Ini udah datang Revinya. Silakan dimulai kelompok illegal fishing. Ya, terima kasih Bill dan Ibu Erna atas kesempatan dan waktunya untuk kelompok kami. Ya, perkenalkan dulu kawan-kawannya. Ya, Bu. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai illegal fishing di perairan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Priscilia Srisdevitasari dan rekan-rekan saya Revi Megiantama, Desman Diri Satriawan, dan Muhammad Rizky Midoer akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilahkan kepada Desman Diri Satriawan untuk memaparkan penjelasannya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Priscil. Di sini saya akan menjelaskan tentang illegal fishing. Untuk illegal fishing sendiri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ilegal dan yang kedua fishing. Secara terminologi, ilegal itu diartikan sebagai sesuatu yang terlarang atau yang tidak sah menurut hukum. Sedangkan fishing itu berarti menangkap ikan atau melakukan penangkapan ikan maksud saya sebagai mata pencarian. Jadi dapat disimpulkan bahwa illegal fishing itu adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang mana itu terlarang dan melawan hukum. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya illegal fishing di Indonesia. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan. Yang kedua, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan. Dan yang ketiga, terbatasnya polisi perikanan dan penyidik pengawasan negeri sipil atau PPNS. Jadi jumlah polisi pengawasan di Indonesia sama luasnya lautan di Indonesia itu nggak sebanding untuk mengawasi lautnya di laut Indonesia. Kemudian yang keempat, itu masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di Indonesia. Yang kelima, kebutuhan sumber daya bahan baku di negara illegal fishing itu sudah menipis. Jadi selama ini kan illegal fishing itu dilakukan oleh kapal dari bendera Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam gitu. Jadi sumber bahan baku di negara mereka itu udah menipis, makanya mereka melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Nah, yang keenam itu kemampuan memantau setiap gerak-gerik kapal patroli Indonesia itu sudah diketahui oleh kapal asing. Jadi kapal asing ini sudah mempunyai alat komunikasi yang canggih, sehingga kemampuan memantaunya itu atau operasinya itu tidak optimal. Nah, selanjutnya adalah modus operandi kejahatan perikanan. Untuk modus operandi ini sendiri adalah cara seseorang atau kelompok dalam menjalankan suatu kejahatan.
Yang pertama itu pemalsuan dokumen. Nah, yang kedua double flagging atau double register. Nah, double flagging ini sendiri diartikan bahwa contohnya itu kayak gini, Bu. Ada kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, di mana kapal asing ini menggunakan dua bendera. Dan itu pernah terjadi di Indonesia, di mana kapal asing itu menggunakan bendera Timor Leste dan satunya dia menggunakan bendera Cina gitu. Jadi dua bendera di satu kapal. Kemudian yang ketiga, melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan tidak dilengkapi SPB atau SLO. Nah, untuk izin penangkapan ikan ini kan diatur di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Kemudian memodifikasi kapal tanpa izin. Jadi ada beberapa kapal yang awal desainnya itu adalah kapal penumpang, cuman dimodifikasi jadi kapal untuk menangkap ikan. Yang kelima, menggunakan nakoda atau ABK asing. Nah, ini kaitannya sama seperti nomor 2 modusnya. Cuman di sini kapalnya itu adalah kapal dari negara asing. Contohnya itu kayak dari negara Cina. Sedangkan ABK atau anak buah kapalnya itu justru dari negara Filipina gitu. Kemudian yang keenam, mendaftarkan pambot asing sebagai kapal Indonesia serta memalsukan dokumen kependudukan ABK. Nah, yang keenam ini pambot. Pambot ini bisa diartikan sebagai kapal nelayan kecil. Nah, di pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, kapal nelayan kecil itu tidak dibebani CP atau surat izin penangkapan ikan. Jadi mereka bisa menangkap ikan tanpa harus ada CP-nya dulu. Dan ini modusnya dilakukan juga oleh kapal asing. Jadi mereka itu mendaftarkan palbot atau kapal kecil sebagai kapal Indonesia. Kemudian yang ketujuh, mematikan transmitter kapal. Nah, poin nomor 7 ini ada kaitannya dengan kepolisian pengawasan Indonesia tadi, yang berkaitan dengan kenapa dia tidak optimal dalam penangkapan illegal fishing. Jadi, salah satu triknya itu dari kapal asing itu mematikan transmitter kapal. Yang keempat adalah transmission ilegal di laut. Nah, transmission ini diartikan sebagai pemindahan muatan ikan dari kapal nelayan Indonesia ke kapal negara ke kapal bendera asing di tengah laut, di mana itu bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi yang nomor 8 ini ada campur tangannya dengan nelayan Indonesia juga. Kemudian yang ke-9, memasukkan laporan logbook. Nah, laporan logbook ini sendiri yaitu laporan aktivitas kapal asing atau kapal ketika melakukan pelayaran di Indonesia, di mana di dalam logbook itu memuat dua laporan. Yang pertama, LKP, yaitu laporan kegiatan penangkapan ikan, dan yang kedua, LKU, yaitu laporan kegiatan usaha penangkapan ikan. Yang ke-11 adalah pelanggaran fishing ground. Yang ke-11 adalah pelanggaran fishing ground. Jadi fishing ground ini daerah areal di mana populasi ikan itu hidup gitu, Bu. Yang paling banyak itu daerahnya, di situ populasi habitatnya lah. Nah, yang ke-12 itu menggunakan alat tangkap terlarang. Salah satu alat tangkap terlarang itu menggunakan bahan peledak. Ke-13, tidak memiliki atau tidak bermitra dengan unit pengelolaan kapal, unit pengelolaan ikan. Yang ke-14, mendaratkan ikan tidak di pelabuhan penangkalan. Nah, selanjutnya di sini ada grafik data penanganan tindak pidana perikanan oleh PPNS Perikanan tahun 2020. Nah, ini terjadi di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk grafiknya ini saya ngambil dari website KKP Go ID. Di situ teman-teman bisa lihat lebih jelas, di situ ada. Nah, jadi di bulan Januari ini terjadi 6 kasus. Kemudian di Februari 1 kasus, bulan Maret 15 kasus, dan bulan April 22 kasus. Jadi total dari Januari sampai April itu terjadi 44 kasus tindak pidana perikanan di Indonesia. Nah, tindak pidana perikanan di Indonesia di masa pandemi ini bukan tanpa masalah gitu. Jadi, kan kita tahu bahwa di masa pandemi ini segala aktivitas harus sesuai dengan protokol COVID-19. Tidak terkecuali berkaitan dengan illegal fishing. Nah, jadi yang jadi permasalahan itu adalah tempat penampungan ABK kapal asing ini yang tidak memadai. Jadi ada satu balai penampungan kapal asing, ABK kapal asing itu letaknya di Batam. Cuman itu jadi off-road atau over kapasitas, jadi nggak bisa buat menampung para kapal ABK asing ini.
Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Revi. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya grafik yang kedua yaitu perbandingan penanganan kasus tindak pidana illegal fishing pada Maret sampai April 2019 dan 2020. Kita lihat perbandingannya di 2019 di garis yang warna biru dan di 2020 garis yang warna merah. Terjadi hampir stagnan, tidak ada penurunan secara drastis. Kemudian dasar hukum illegal fishing, pengaturannya terkait illegal fishing diatur di United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang hukum laut tahun 1982. Kemudian di Undang-Undang Nomor 45 tahun 2019 pengganti Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Selanjutnya. Kemudian untuk pengawasan perikanan sendiri diatur di dalam pasal 66A Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Pengawasan perikanan juga berasal dari pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dan untuk yang terakhir, pengadilan perikanan diatur di dalam pasal 71 yang mana undang-undang ini dibentuk di pengadilan yang berwenang, memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Jadi ada pengadilannya sendiri untuk tindak pidana perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum, dan pengadilan perikatan tersebut berkedudukan di pengadilan negeri. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky. Baik, halo. Halo. Baik, makasih. Saya akan meneruskan. Halo. Iya, Rizky, dipersilakan. Kedengeran, silakan. Ya, baik. Saya akan meneruskan Saudara Revi. Penyidikan tindak pidana perikanan diatur dalam pasal 73. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, penyidik perwira TNI AL atau penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya, penuntutan. Penuntutan diatur di dalam pasal 75, di mana penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Barang bukti diatur di dalam pasal 76, di mana barang bukti yakini benda atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, ketentuan pidana illegal fishing. Kapal berbendera Indonesia diatur di pasal 93 ayat 1 untuk kapal yang memiliki CP, surat izin penangkapan ikan, dan ayat 3 untuk kapal yang tidak membawa surat izin penangkapan ikan. Kedua, kapal berbendera asing diatur di pasal 93 untuk kapal yang tidak memiliki CP, dan ayat untuk kapal yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan. Selanjutnya, contoh kasus illegal fishing. Di sini kami mengambil putusan kasus penangkapan ikan segala illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing bendera Filipina di perairan Indonesia pada tahun 2016. Pelaku yang bernama Joseph B. Ombo, seseorang nahkoda kapal FB Jamila yang berhasil ditangkap ton 5 ton, yang kemudian di kasusnya dibawa ke Pengadilan Negeri Sorong. Karena terbukti telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, maka hukum Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joseph B.
Omblo dengan pidana denda sebesar 1 miliar. Selanjutnya, kesimpulan, poin 1, illegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan secara terlarang dengan melawan hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perikanan bahwa pencurian illegal fishing adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa surat izin usaha, perdagangan, dan CP surat izin perikanan penangkapan ikan, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan illegal fishing ini sangat luas. Selain mengalami kerugian ekonomi, terkadang para kapal ini sering menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang. Terima kasih. Ya, baiknya selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan. Sebelum saya mengakhiri ini, saya akan menjelaskan sedikit analisis dari kelompok kami mengenai illegal fishing. Di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Perikanan. Menurut kelompok kami, undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, baik dalam penegakan hukum maupun rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Secara teoritis, tindak pidana pencurian ikan atau illegal fishing adalah tindakan menangkap ikan, di mana dalam hal ini tidak dilengkapi surat izin penangkapan ikan atau SIPI, menggunakan surat penangkapan ikan palsu, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Ya, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi rekan-rekan mahasiswa semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu Erna. Ya, Ya, boleh izin bertanya ya? lanjut. Oke, sebelumnya Prof. untuk teman-teman, presentasinya bagus sekali. Mungkin saya ingin penjelasan sedikit sih. Tadi kan di kesimpulan poin 2 itu dijelaskan bahwa illegal fishing itu selain menimbulkan kerugian ekonomi, ya berdampak besar pada ekosistem. Nah, kebetulan karena kita semua di sini berbicara mengenai kejahatan ekonomi, enterprise crime, mungkin aku ingin sedikit ada deskripsi dari teman-teman mengenai illegal fishing dari perspektif kejahatan ekonomi. Artinya kepentingan ekonomi yang terganggu itu dalam bidang perikanan tuh bagaimana sih? Gitu. Kira-kira jelas nggak pertanyaannya? Ya, jelas. Terima kasih untuk Kak Arima. Oke. Makasih ya. Ya. Tanya lagi. Silakan satu orang lagi untuk sesi pertama. Saya mau tanya nih rekan-rekan. Kemarin kan ada berita yang drone laut ya dari Cina itu ya, yang dari Sulawesi Selatan itu tuh termasuk kejahatan perikanan
apa kejahatan penyadapan tuh. Itu sekian dari saya. Dapat dipahami tim perikanan? Ya, Will. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Terdengar. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Orima. Pertanyaannya kan, kepentingan ekonomi apa yang terganggu akibat illegal fishing, kan? Benar nggak? Tadi kan kami memaparin tentang kerugian ekosistemnya, kan? Dari dampak ekosistem yang kerusakan. Nah, kalau untuk kerugian ekonominya itu, yang saya baca, setiap tahun ya Indonesia itu mengalami kerugian 59 miliar per tahun akibat illegal fishing. Nah, 59 miliar itu kan banyak tuh. Uang yang sebesar itu tuh kalau kita gunakan untuk pembangunan ekonomi yang lain kan bisa benefitnya kan lebih banyak atau lebih tinggi lah. Kalau untuk ekonominya sih seperti itu. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan ada yang menambahkan gitu. Ya, izinkan saya menambahkan dari Desman. Selain itu, kerugian ekonomi ini juga kan kerugian ekonomi dari adanya illegal fishing ini sering terjadi penyelundupan yang dilarang oleh Kementerian Perikanan yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 10,8 triliun rupiah per tahun. Ini merupakan salah satu bentuk kerugian ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia sendiri. Yang kita ketahui adalah enterprise crime adalah kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi berdampak pada penurunan yang negatif terhadap perekonomian negara. Jadi menurut kami, illegal fishing ini merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Ya, untuk teman-teman yang lain apabila ada yang ingin menambahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Saudara Desman dan Saudari Priscilia. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bill Clinton. Saudara Bill Clinton tentang isu yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan, yaitu drone bawah laut dari Cina ditemukan di perairan laut di sekitar Sulawesi. Jadi tindak pidana tersebut apakah masuk ke tindak pidana illegal fishing atau penyadapan? Di modus operandi kejahatan perikanan sendiri tidak ada untuk kejahatan penyadapan itu sendiri. Mungkin drone bawah laut dari Cina tersebut masuk ke dalam tindak pidana penyadapan karena juga sedang dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, dan belum ditemukan apa motif yang dilakukan sea glider atau drone yang diletakkan oleh Cina di
di perairan laut Indonesia tersebut. Jadi hingga saat ini belum ada motif yang jelas apakah untuk penelitian atau untuk memata-matai perairan laut Indonesia. Kemungkinan itu menjadi salah satu kejahatan di bidang penyadapan. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya, Revi. Atau silakan. teman-teman ada yang ingin menambahkan dari kelompok saya? Silakan yang ingin menambahkan. Lalu setelahnya dibuka sesi kedua ya, 2 pertanyaan lagi. Silakan rekan-rekan yang bertanya untuk menambah nilai. Silakan Priscilia. Ya, Bill, saya ingin menambahkan jawaban dari Revi. Secara teknis, drone laut Cina yang ditemukan di Sulawesi kemarin, berdasarkan data di berita yang sudah diberitakan di Indonesia, drone ini belum dipersenjatai, meskipun sudah malfunction atau rusak semenjak diluncurkan pada bulan November 2017 yang lalu. Dan untuk negara kita sendiri, sampai sejauh ini, dari data yang sudah diberikan, belum terdapat kerugian ekonomi terhadap dalam bidang perikanan di Indonesia. Jadi masih bisa diindikasikan bahwa ini adalah bentuk penyadapan. Begitu. Baik, dimengerti, Pris. Lanjut sesi 2. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Ayo rekan-rekan. Atau dari Ibu Erna izin menambahkan, Ibu, atau bertanya? Ya, baik ya. Ini materi atau tindak pidana yang memang sangat menarik gitu ya. Sangat penting sekali terkait dengan bidang ekonomi kita. Karena sumber daya alam di laut, ya, terutama ikan, itu kalau dilihat dari jumlah yang sudah pernah dieksekusi pada masa Ibu Susi, itu kan luar biasa itu. Coba kalau dihitung-hitung, kalau sehari 1 kapal 4 ton, 10 kapal berapa ton, kira-kira gitu kan, banyak duit semua itu, ya. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Nah ini, jadi benar-benar sebagaimana tadi disampaikan oleh kelompok ini, bahwa tingkat pengawasan kita masih sangat kurang ya, baik dari sarana prasarana maupun penegak hukumnya, sumber daya manusia gitu ya, sampai ke mungkin kaitan dengan peraturan itu sendiri, ada beberapa kelemahan gitu kan. Ini penting diperbaiki, dibenahi lagi gitu ya, terkait dengan illegal fishing ini ya. Jadi sangat penting dan sangat akan mendongkrak perekonomian kita ya terkait dengan perikanan. Karena negara-negara di sekeliling kita ini semua sasarannya ke Indonesia gitu ya, aneh. Jadi sudah disampaikan juga karena terjadi apa di negara mereka sehingga larinya ke laut kita. Dan kebetulan ikan-ikan yang bagus-bagus itu ada di laut kita gitu kan. Nah ini luar biasa memang. Nah itu bisa dijadikan pemikiran kita dan mungkin kalau ada yang mau membuat tesis gitu ya, mengkaji tentang ini bisa ya. Karena tadi banyak materi-materi yang sudah disampaikan rekan-rekannya terkait dengan kelemahan yang ada di illegal fishing ini.
belum lagi yang ditemukan tadi ya, yang dianggap sebagai penyadapan itu ya. Nah, kita nggak tahu nanti berkembangnya ke depan bagaimana itu. Apalagi itu wilayahnya udah jelas-jelas wilayah kita ya, Sulawesi kan. Tuh ya. Ini untuk yang illegal fishing. Saya kira cukup karena nggak ada pertanyaan lagi ya. Tapi untuk persiapan minggu depan, ini kuliah terakhir ya. Tanggal 15 itu udah UAS itu. Udah UAS dan nilai juga segera loh. Sekarang dibatasi. Jadi yang merasa belum lengkap segera dilengkapi ya. Biar nanti apa penugasan ini dan hasil diskusi semuanya dilaporkan ke Ibu ya. Ya, Bu. Untuk penilaian, karena penilaian kita hanya dibatasi 5 hari harus selesai dan nggak ada perbaikan nilai. Ini kan repot. Jadi kalau ada yang merasa kurang-kurang ya harus segera. Kalaupun tiada perbaikan ribet, panjang ininya, birokrasinya. Karena nilai masuk, linknya langsung ke pusat. Kalau dulu kan link hanya di Unila aja. Sekarang langsung departemen. Dan repot ini jadi buat birokrasi ya. Seperti itu. Terkait dengan nilai aja begitu gitu ya. Belum yang lain-lainnya, maka ya, tolong ya. Yang merasa belum lengkap, baik itu tugas-tugas individu, kelompok ya. Dan nanti UAS diharapkan jangan nggak sampai ada yang nggak hadir gitu kan. Itu menghambat juga untuk susulan segala macam. Nah, UAS ini saya pikir ya sifatnya masih analisis juga, artinya kan esai ya terkait dengan materi kita, hasil diskusi dan sebagainya itu akan jadi bahan UAS nanti ya. Bagi rekan-rekannya yang nggak masuk hari ini, sampaikan ya, persiapan untuk minggu depan. Ya, saya berharap bisa bagus semua lah nilainya ya. Kalaupun nggak bagus itu paling ya karena kurang aktif dari diri sendiri ya. Saya kira itu. Kalau kami pengennya bagus-bagus semua. Ya, saya kira demikian ya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yuk. Jadi besok kita UAS join Zoom terlebih dahulu atau Ibu tak WA aja ya. Tak kirim. WA Ya. atau Siakadu atau WA? WA aja lah. WA ke Bill nanti sebar. Ya, teknik pengumpulannya mungkin boleh Ya, dipakai Siakadu. scan. Ya, scan atau bagaimana bagusnya nanti. Ya. Oke. Oke, cukup ya. Baik, kita akhiri. Terima kasih Bu Erna. Sama. Selamat persiapkan UAS rekan-rekan. Terima kasih Pak Rohim. Sip ya.